Halo semua, kami akan membahas mengenai analisis perilaku biaya produksi dalam jangka pendek versus jangka panjang. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Diva Isya Nabila, Astari Kodre Susana, dan Ray Fernando. Kita akan masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian biaya produksi. Menurut Supriyono, biaya produksi adalah meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik tetap maupun variabel. Menurut William, mendefinisikan biaya manufaktur juga disebut biaya produksi atau biaya pabrik. Biasanya didefinisikan sebagai jumlah dari tiga elemen biaya. Yang pertama biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dari pengertian biaya produksi tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri atas biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Analisis biaya produksi jangka pendek. Analisis biaya produksi dalam jangka pendek dilakukan dengan membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Dalam jangka pendek, ada beberapa faktor produksi yang dianggap tetap karena tidak dapat diubah dalam waktu singkat. Biaya produksi dalam periode ini terdiri dari yang pertama ada biaya tetap atau total fixed cost, yaitu biaya yang jumlahnya tidak tergantung atas besar kecilnya kuantitas produksi yang dikeluarkan. Apabila perusahaan dalam waktu sementara memberhentikan produksi, maka biaya tetap harus dibayar dalam jumlah yang sama. Yang kedua adalah biaya variabel total atau total variable cost, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas produk yang dihasilkan. Makin banyak kuantitas produksi, makin besar biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga ada biaya marginal atau marginal cost, yaitu besar perubahan biaya total pengeluaran perusahaan ketika jumlah barang yang diproduksi bertambah satu unit. Selanjutnya ada tabel. Nah, tabel ini berdasarkan tabel di atas dapat diidentifikasi karakteristik masing-masing jenis biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya marginal sebagai berikut. Biaya tetap yang bersifat konstan tanpa dipengaruhi oleh perubahan jumlah tenaga kerja maupun jumlah produksi dalam periode tertentu. Dalam jangka pendek, biaya tetap harus dikeluarkan dalam perusahaan meskipun tidak berproduksi. Terus yang kedua, biaya variabel bersifat berubah secara proporsional sesuai dengan tingkat produksi. Dipengaruhi oleh hukum hasil menurun atau disebut juga diminishing returns. Terus yang ketiga, biaya marginal. Semakin kecil biaya marginal, maka dapat dinilai bahwa perusahaan sedang berada di tingkat produksi paling efisien dengan biaya rata-rata lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Serta titik balik sebelum terkena dampak hukum hasil menurun. Sebaliknya, jika semakin besar biaya marginal, maka dapat dinilai bahwa perusahaan perlu berhati-hati karena menurunnya efisien produk dan biaya tambahan per unit menjadi lebih mahal. Apabila biaya marginal lebih melebihi harga jual, perusahaan dapat mengalami kerugian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi dari analisis biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya variabel karena perusahaan memiliki cukup waktu untuk mengubah seluruh faktor produksi. Contohnya yaitu usaha fotokopi. Dalam jangka pendek, beberapa faktor produksi seperti mesin dan sewa tempat masuk ke dalam jenis biaya tetap yang tidak bisa diubah atau bertambah dalam waktu singkat. Dalam jangka panjang, perusahaan fotokopi dapat menyesuaikan semua faktor produksi. Jika permintaan meningkat, mereka bisa membeli lebih banyak mesin fotokopi atau memperluas tempat usaha untuk menambah kapasitas produksi. Berikut kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang sudah kami sampaikan, yaitu biaya produksi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik tetap maupun variabel.
Biaya marginal berperan penting dalam pengambilan keputusan produksi. Semakin rendah biaya marginal, semakin efisien proses produksi. Sedangkan biaya marginal yang tinggi dapat menandakan potensi penurunan efisiensi dan resiko kerugian. Dalam jangka pendek, terdapat pembedaan antara biaya tetap, yaitu tidak berubah meskipun produksinya nol atau tidak ada, dan biaya variabel, yaitu berubah sesuai tingkat produksi, serta biaya marginal sebagai indikator efisiensi tambahan produksi per unit. Dalam jangka panjang, semua biaya bersifat variabel, karena perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan seluruh faktor produksi, termasuk kapasitas tenaga kerja dan peralatan. Berikut daftar pustaka atau sumber dari materi yang kami ambil. Bisa dilihat ya di sini. Demikian presentasi dari kami kelompok 10. Semoga dapat bermanfaat dan maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.